Menurut kamu sambal ledaknya gimana? Kamu kuat nggak makannya? Akunya masih kuat. Masih kuat ya? Oh, kuat. Hebat loh dia foodies. Bisa makan pedesnya, jago. Ini nih dahsyatnya ayam sambal ledak, warung hidden gems di kawasan Bintaro yang selalu diserbu para foodies. Katanya sih 3 macam sambalnya ini emang bikin makan jadi super lahap. Widih, gaskanlah Yuda sama Dagi serbu persambelannya. Cheers! Ini sambal tomat, ini sambal hijau. Ini nih kalau sambal tuh di Indonesia namanya sambal korek. Bukan sambal ledak. Sambal ledak karena dikorek. Susah nih Budis jelasin ke orang Korea nih Budis gimana caranya ya? Sambal ledak namanya. Iya, tapi kamu berani pedes kan? Iya, baru nih. Ya, tambah aja ya. Sama aja. Tambah aja ya. Tambah aja. Kamu kuat kah? Kamu enggak kuat ya? Gak apa-apa. Iya, enggak kuat. Ambil aja. Kamu bisa. Ya, akunya boroni, kamu boroni. Ya udah sini kerjain aja nggak apa-apa gitu coba. kuat pedes ya. Kata siapa? Kamu orang mana? Aku sebagai orang yang paling suka sambal nggak bisa ditantang. Apa kamu suapin aku deh? Mana coba ya? Oh, boroni ga? Oh, boroni ga? Gak pedes ya? Gak pedes ya? Ya gigit dulu. Sekarang gimana? Masih belum? Gak pedes? Masih belum? Cucu. Oh, jangan nangis. Ya udah. Ayo makan aja ya. Ya kita taruh di meja ya. Antarin meja ya. Foodies, 3 sambal ini level pedasnya beda-beda ya. Buat yang suka manis pedas, gaskan sambal tomat terasi. Nah, buat kamu pecinta pedas gurih, wajib cobain sambal hijaunya sih. Dan ini nih, raja terakhir, sambal ledak. Perpaduan sambal korek dan juga sambal cabai mentah ulek nih guys. Dikasih bawang putih sama cabai rawit tumis yang digolek kasar. Wadidaw, combo hotnya El. Dagi jangan dikasih banyak-banyak, nanti lambung Koreanya kaget loh. Nggak canda-canda. Kurang ini masih cuma segini doang. Kamu boroni. Berani lah. Aku khawatir deh. Ya ini aja. Ya nanti aku kasih yang lain ya. Kamu terlalu Karena kita baik. udah punya sambalnya 3, jadi harus Oh, coba cuma satu-satu aja. Iya deh. Kamu yang mau kasih aku sambal mana dulu? Aku karena aku baik hati, aku mau kamu aku cobain aja. sambal yang manis dulu. Tapi terima banyak. Oh, nggak apa-apa. Oh. Hihi, Tapi cakep tuh warnanya. Cantik ya. Cantik banget. Karena dia ada terasinya Dagi, jadi warnanya pasti seperti itu dan tomat. Cobain Budis. Cobain. Ayamnya lembut banget ya. Sumpah enak banget. Wah. Di luarnya garing, mateng, dalamnya wah nggak pakai effort sama sekali Budis. Bener-bener makannya itu langsung lepasnya mudah banget. Bisa toing-toing ini nggak? Toing. Gak usah jelasin gak usah kata-katanya. Yang penting lebih bagus foodie juga coba deh. Dari looks-nya aja udah tuing, artinya gampang lepas. Nah, untuk sambal ledak ya Budis, ini rasanya masih bener-bener kayak sambal si cabai setannya itu, dia digoreng dulu. Digoreng, diulek, kasih bumbu, kasih garam dan lain-lain. Ada bawangnya juga, aku berasa bawang putihnya nih. Sedap banget. Nggak paham. Luar biasa. Foodies, ayam goreng di sini emang bukan ayam goreng biasa ya. Jadi sebelum digoreng, ayam yang sudah diungkep dengan bumbu dimandiin lagi deh tuh pakai tepung racikan khas warung sambal ledak. Nah, bumbu goreng ini juga yang disulap nih jadi kremesan, gurih, renyah, lasis bingo. Aku pakai sambal hijau Budis. Ini aromanya luar biasa ya. Wah. Wanginya, harumnya enggak pedes. Ya di sini cabai hijaunya enggak pedes sama sekali. Tapi wah aromanya bareng sama ayam. Pedesnya bisa dinikmati, tapi yang Iya. penting nggak cuma sekedar pedes, sambalnya masing-masing punya flavor masing-masing yang emang nggak cuma sekedar pedas dan asin dan gurih, tapi juga wangi. Ini mereka kayaknya serius bikin sambalnya Budis. Wah. Nah Foodies, sebuah hack nih biar kalian bisa menikmati sambal ledak meski toleransi pedasnya level cemen. Coba campur deh tuh bareng sama sambal hijau atau sambal tomatnya. Ada sambalnya langsung direm sama gurih dari sambal hijau dan juga manis dari sambal tomatnya. Serius, cobain deh. Sambal hijau, sambal tomat, dan sambal ledak. Ya. Ayo kita sikat. Coba aja.
lembut banget. Wah, Wah, benar-benar semuanya ada rasanya. Apalagi Budis, kalau dicampur pakai sambal tomatnya, itu tuh langsung dapat manisnya sama segernya, kada tomat kan. Aku juga ngerasa terasi ada di sambal tomatnya. aku harus ngomong apa-apa, tapi terlalu enak habis pokok. Gue belum. Di sini bukan cuma sambal doang enak, tapi gorengnya. Ya. Wajib coba ya. Foodies wajib coba ini. Aku bener-bener respect banget sama si kremesnya, enak banget. Ya. Pilihan lauk lainnya juga ada nih foodies. Ikan nila, lele, tempe, tahu, terong, pokoknya mah lengkap. Bah, daging kayak doyan bener tuh. Pelan-pelan buang makannya. Kalau emang goreng-gorengan Budis, cocok banget pakai sambal yang tomat nih. Kayak ini sambal ayam goreng, sambal ikan goreng masuk banget. Ini rasanya gurih, terus ketemu sama sambal tomat yang manis. Wah, komplit rasanya. Langsung dilepasin. Oh. Benar-benar buktinya digoreng benar. Tapi matang juga semua matang. Ya, apalagi Lele ini juga suka makan sambal nonda. Oh. Foodies, lambung Koreanya Dagi udah bestie ya nih kayaknya ya sama sambal ledak. Ludes dong. Kelas king. Mantap. Kayaknya nih temen aku udah doyan banget di Budis makan di sini. Ya, Lelenya enak banget mau datang di sini tiap hari. Tapi aku cari datang di sini ya gimana ya? Aku Ya. pasti nyasar. Kalau udah nonton makan receh nih Budis, mau tahu di mana lokasinya kita makan sekarang? Keluarin handphone, Hah? terus langsung scan barcode yang ada di sini nih. Langsung diarahin ke Oh. lokasinya di mana sih ini ayam sambal ledak. Dijamin nggak nyasar, langsung samperin begitu nonton. Gas. Ya, gak usah nyasar, langsung bisa datangnya. Foodies, buruan ya scan barcode-nya karena warung ini hidden gems pakai banget. Serius, daripada udah jauh-jauh terus kamu nggak ketemu ya kan? Scan dulu tuh barcode-nya, yuk! Iya, harganya juga cuma 20.000 aja sampai 23.000 satu porsinya. Dan sambalnya, you know what? Free refill dong. Boleh diambil sampai keringetan pokoknya. Mantep jos ya kan? Makan receh, Menu leceh. tapi rasa gak lecehan. Saya enak apa sih lelenya? Kamu ini dong, yang palanya. Foodies, ternyata daun pisang nggak cuma bisa ngebungkus pepes atau gareng asam aja loh. Nih ada kang bubur ayam yang pakai daun pisang menjadi wadah jualannya tuh Foodies. Duh, beneran agak lain ya. Foodies, ini unik banget ya. Pertama kali aku nemu bubur ayam tapi pakai alas daun pisang kayak begini. Ini kalau di daerah Jawa Tengah namanya pincuk ya. Mungkin bubur pincuk kali ya. Ya, sejak awal jualan gerobakan di tahun 2015, penyajian bubur ayamnya emang langsung menggunakan daun pisang kayak begini nih Foodies. Katanya sih biar berbeza dari bubur ayam yang lain. Nah, kira-kira spesialnya cuma di wadah daun pisangnya aja atau ada surprise lainnya nih? Tapi Foodies masih lihat, ini tekstur buburnya kental banget. Wah, masih ngebul tuh. Betul-betul kental banget. Wah, dan dikasih bumbu kuning. Mohon maaf, aku tim bubur diaduk, jadi kita masih aduk dulu sebelah sini. Kalau buat aku, ini dia punya bumbu kuningnya lebih ke manis, gurih gitu, kayak bumbu opor ayam ya mungkin. Dan emang tekstur buburnya bagus ya, kental, legit, udah berbumbu. Wah, nikmat banget kan? Meski judulnya bubur ayam Cianjur, tapi sang pemilik sengaja memodifikasi the one and only si bumbu kuning yang jadi kunciannya.
Bener tuh kata Bang Empin tadi tuh foodies, bumbu kuningnya itu nyaris plek-ketiplek kayak kuah opor dan ini nih yang bikin rasa buburnya jadi makin on point. Bayangin deh ya, buburnya sendiri aja tuh udah wangi, ya kan? Kental, bumbu kuningnya pun pekat, plus ketemu sama wangi aromatik dari daun pisangnya. Menarik nih foodies. Sekalian sama sambelnya ya foodies, ini sih selera lidah Sumateranya Bang Empin banget nih. Coba, Foodies, siapa yang sama kayak aku tim bubur diaduk? Wah, ini lebih mantap. Dan ini ayamnya banyak loh. Ya, jadi dalam setiap suapan, Foodies akan mendapatkan potongan-potongan suiran ayam tuh. Mantap sih. Udah enak, pakai sambal lebih enak lagi. The best. Sendok bubur ayam jangan lupa pakai sate-satean, kerupuk, and repeat ya kan? Wah ini sih Zuzurli nih nggak cuma jualan tampilan only tapi rasanya asli emang lazis. Makin cakep karena porsi standarnya yang menggunung nih, harganya tuh masih receh banget. Yap, cukup bayar 12.000 aja per daun pisang. Kalau masih kurang kenyang dan mau porsi double tinggal tambah 3.000 aja. Wadidaw, dijamin kenyang sampai siang nih foodies. Habis Foodies, tinggal daun pisangnya doang. Tapi bukti enak. Jadi yang lagi tinggal di daerah Cipondo atau di Jalan ke Cipondo, cobain nih bubur ayam alas daun pisang. Terjangkau, enak, kenyang, banyak. Wajib cobain. Mau datang langsung? Warungnya buka tiap hari kecuali Jumat ya. Wajib bangun pagi nih, soalnya abangnya jualan dari jam 6 sampai jam 10 pagi aja. Nah foodies, biar kamu gak salah alamat, cus langsung scan barcode di pojok kanan bawah layar kamu ya. Detail lokasi serta menu harganya lengkap deh, just for you. Foodies kesayangan makan receh. Muah. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Satu nih. Kamu tuh harus coba ototnya. Karena kalau soto daging tuh udah biasa, tapi ketemu soto otot di Jawa Timur, ini baru. Enaknya ngotot ya. Beneran foodies, di Kota Pahlawan bagian otot sapi emang lebih populer dibanding daging. Keheran ya, banyak banget kuliner yang pakai topping yang satu ini, termasuk soto nih foodies. Gemoy-gemoy gimana gitu kan tampilannya? Gemes. Pak Ayub buka dari jam berapa sampai jam berapa nih Pak? Jam 6 sampai jam 11, jam 12. Nggak salah dengar nih foodies, buka jam 6 pagi. Iya, wah berat juga nih ya sarapannya pakai otot sapi. Tapi ternyata bukan cuma otot aja nih foodies. Di sini ada kerongkongan, babat, usus paru, dan jeroan lainnya. Banyak yang terkejut ya tuh pasti ya, sarapanannya warga Surabaya kok ya udah soto otot aja nih. Tapi ternyata yang sarapan pakai soto otot tuh banyak banget loh foodies. Kalau di Bogor ada soto kuning, kalau di sini nih Jawa Timur soto otot Jimerta. Warnanya lihat, pekat sekali foodies tuh, lihat ya. Warna kuningnya, mantap banget. Mana aromanya itu loh, si bawang putihnya itu loh foodies, mantap banget. Kita akan langsung cobain. Ini baru Endulita Barbana foodies, cakep banget rasanya. Kuahnya anget, gurih, asin lagi ya. Wih, aroma bawang putihnya strong banget ya foodies. Dan beneran berasa deh tuh di awal dan pas kuahnya nyampe ke lidah, lazis. Nah foodies, kalau sel sedap ini sih nyeruput kuahnya aja udah bikin good mood di pagi hari ya. Apalagi kalau ditambahin nasi, aduh apalah itu diet. Ini dagingnya berserat, sama ini ada ototnya. Kita cobain dulu dagingnya. Empuk, karena ukurannya juga nggak terlalu besar ya. Dia tipis-tipis gitu dagingnya. Tuh.
Nggak semuanya otot dan jeroan nih foodies, masih ada dagingnya juga kok. Bagian dagingnya juga sengkel gitu. Jadi ada gurih-gurihnya karena sengkel punya sisi yang berlemak dan ada otot tipis-tipisnya. Lazis. Kalau ototnya ini agak tebel, kita coba. Teksturnya kenyal-kenyal, cuwi-cuwi gitu. Mirip sama kikil tapi lebih lembut. Otot lebih lembut dan lebih gampang dikunyah dibandingkan kikil. Kelihatannya kan kayak padat gitu ya. Curiga nih bakalan ngelawan pas digigit. Ternyata gak ada satu otot pun yang alot, apalagi keras. Cakep bener nih. Tadi aku bilang ototnya gampang ya digigit. Kita coba kayak gini pakai sendok. Langsung putus. Campur pakai dagingnya foodies. Masuk ke mulut. Endulita barbana. Cocok banget buat menu sarapan ya foodies ya. Gerobak mah boleh kecil ya foodies, tapi mampu ngejual 20 kg otot beserta teman-temannya. Dan habis dalam waktu 3 jam. Wadidaw. Kalau ngerasa lauknya kurang banyak gitu ya, coba deh makannya pakai telur rebus juga. Yakin deh pasti kenyangnya awet sampai malam tuh foodies. Ya saran kita nih kalau makan satu otot ini pas masih hangat ya, biar berasa gitu segernya. Soto otot Jimerto rasanya nyoto. Gampang banget cari lokasinya di Jalan Jimerto. Gampang toh. Makan receh, menu receh, tapi rasanya gak recehan. Foodies, jangan sampai salah jalan ya, karena mie ayam yang satu ini emang masuk gang kecil, tapi rabenya no play-play. Cus scan barcode di layar buat tahu alamat lengkapnya, biar nggak nyasar-nyasar klub. Oh kenapa? Belum lagi review udah kau ambil telurku. Ya wis ini tak ganti pakai ini nih. Wih, Nah. ini sekarang kita lagi berada di mie ayam Rizky di daerah Cakung. Kelihatan beda kan porsinya Ciak sama Andrea? Soalnya ada yang porsi brutal sampai menggunung kayak begini nih foodies. Nah di sini itu tipenya mie yamin ya. Mie diaduk pakai kecap manis bareng sama minyak ayam yang bikin wangi. Saking gak pelitnya nih, bumbu ayamnya tuh banyak banget loh foodies. Nah yang bikin beda, dikasih topping ceker sama telur muda. Wah siapa nih yang belum pernah coba telur muda? Porsimu belep, baru sak ini mangkok-mangkok loh. Punya aku ini porsinya porsi brutal. Tuh, lihat ayamnya juga nggak pelit cuy ngasihnya cuy. Oh berarti ternyata ini kategori mie ayam yang manis. Oh, cocok lidahnya orang Jawa berarti cocok loh makan ini. Coba ya. Oh iya orang Jawa ya. Foodies yang jualan ini tuh aslinya orang Sunda, tapi dari dulu emang jatuh cinta sama mie ayam Jawa. Mie ayam Jawa tuh khas sama bumbu ayamnya yang manis karena kecap manisnya lebih dominan. Dan minyak ayamnya itu hasil tumisan bawang sama ayam, jadi aromanya auto bikin pengen duluan deh tuh. Ini mau dibilang manis kalau ukuran lidah orang Jawa nggak terlalu. Oh, oke. Tapi kalau untuk orang Jakarta pasti nganggapnya ini manis. Oke, apalagi aku lidah Sumatera. Tapi bagiku sebenarnya kalau manisnya nggak terlalu manis memang. Ini masih batas normal lah manisnya. Kecuali kalau ngelihat muka aku, itu udah Pahit. cekernya lembut dan ini kupastikan dulu selama hidupnya ayamnya bukan kiper nih. Soalnya nggak ada sarung tangannya. Nah aku yakin tuh selama hidupnya dia leg day terus. Iya. Kleru. Orang Medan susah makan pakai sumpit. Ini kayaknya bukan telur puyuh lah. Telur puyuh ngarakku. Tuh kan. Ini tuh egg yang Opo iku? telur muda.
Jadi ini bukan telur puyuh. Oh bukan. Berarti itu telur muda. Telur muda. Buat yang belum tahu, telur muda itu adalah telur ayam yang belum berkembang sempurna foodies. Belum ada cangkangnya, jadi isinya emang full kuning telur aja. Ya heran, banyak banget yang rebutan bagian ini nih. Soalnya jarang banget ada telur muda dijadiin topping mie ayam. Makanya nemuin mie ayam Rizky ini udah kayak harta karun ngumpet dalam gang nih kayaknya. Nah, sekarang kita coba yuk racik cik bareng sama persambalan ini nih foodies biar makin nampol. Aku gak bisa. Kebalik, ya udah keluar. Aduh. Ya apa? Dah, Oh, sidik men. coba dulu. Coba ya. Pedesan. Definisi kalau sambal-sambal kayak gini di Jawa, dia itu bukan menonjolkan rasa pedas tapi rasa cabenya. Oh, gitu. Pedasnya itu tetap dari sambal ini. Oh iya, makanya pantes. Tetap rasa pedasnya dari sambal. Jadi satu porsi biasa kayak punya Andrea ini cuma 15.000. Terus kalian porsi brutal kayak punya Ciaks 20.000 aja. Aduh, pulang-pulang perut keisi penuh nih ya tanpa harus nguras kantong. Apalagi dimakan pas cuaca lagi syahdu ya kan, karena abis hujan kayak begini, wih makin asoy deh tuh. Oh iya, jangan lupa ya, bukanya dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore. Pokoknya gaskan lah foodies. Nah, foodies kalau misalnya suka sama mie ayam tapi bingung mau mie ayamnya yang di mana, ini daerah mana yo? Ini daerah Cakung. Daerah Cakung, mie ayam Rizky daerah Cakung. Betul. Jadi kalau misalnya teman-teman yang dari Jawa pada kangen masakan-masakan Jawa, mie ayam Jawa, kalian datang ke sini. Makan receh, Menu receh, tapi rasa gak recehan. Makan. Ini dia nih foodies, sop iga kebanggaannya warga Cipete yang homey and cozy banget. Katanya nih kalau sekali kesini dijamin auto balik deh. Wah, emang apa sih rahasianya? Foodies, segini 20.000 3 piece gede-gede. Plus nasi 25. Plus nasi 25. Foodies nggak salah dengar loh, 20.000. Nah, di mana lagi kan nemu yang semurah ini ya kan, di Jaksel pula. Nggak heran deh saja di sini sering habis sebelum jam 2 siang. Seharinya aja tuh bisa habis 35 kilo iga sapi loh. Wow, dahsyat. Duh, nggak habis pikirin ya foodies. Murah, yes. Daging murahan, no. Wah, keren. Dari keruhnya, kelihatan ya foodies kalau rempahnya ini melimpah. Sedap itu real dari paduan bumbu dan juga rempah. Mantap. Foodies, ini tipikal kuah yang kalau dipakein nasi anget, nah itu alamat minta nambah tuh, pasti. Nih kuahnya tuh dia wangi, rempahnya berasa. Yang tadi bapaknya bilang ada kapulaga, cengkehnya, wah itu berasa semua tuh. Itu bukan main, ini berasa banget. Wanginya berasa, rasanya pun di lidah pun berasa banget. Enak. Pantes deh jadi kebanggaan ya. Kuahnya ini punya cita rasa gurih kaldu yang light dan juga sedikit manis pahit dari kayu manis dan bunga lawang. Wah, jelas ini endolitas sih. Semangkok sop iga ini cocok banget deh foodies jadi comfort food kita. Seporsinya tuh nggak neko-neko, cuma 3 potong iga aja, tomat, wortel, dan daun bawang. Aku nggak bisa ngomong foodies. Ini dagingnya, ya Allah, ini enak banget foodies. Digigit tuh kayak langsung ngelotok gitu tuh nggak sih, kayak rot gitu kebuka, wah. Jadi kalian juga lihat kan aku nggak begitu susah makannya kan. Kuahnya tuh creamy sama si lemak-lemak yang ada di sini nih foodies tuh. Jadi ngaldu banget gitu kuahnya tuh, enak banget.
Kualitas iga impor tuh emang gak bohong ya, terjamin dan ada manis-manisnya gitu loh. Kuahnya yang terbuat dari kaldu daging, tulang serta lemak beneran bikin jatuh hati. Yummy. Terus makan ini makin mantep banget kalau ditambahin perasan jeruk limau. Asamnya itu loh foodies, bikin semua rasa di mangkok jadi meningkat. Lazis. Foodies, ini tuh empuk banget karena direbusnya itu 2 kali. Proper banget ya berarti ya. Yaps, karena iganya sudah direbus 2 kali nih foodies, bikin daging iganya gampang rontok. Perebusan pertama bikin iganya tuh bersih dan gak amis foodies. Baru deh tuh direbus lagi selama 2 jam bareng sama bumbu supaya rasanya nendang. Nah foodies, ini dia. Tadi aku pesen juga ada iga bakar. Nah, segede ini, tebak harganya berapa? Cuma 18.000 foodies. Wow. Dan buat satenya tadi nih, satenya cuma 15.000. Bener kan tadi aku bilang, nih bapaknya nggak jualan ini, sedekah dia. Wah, warung ini emang juaranya makan receh ya. Harganya tuh gak ada yang bikin dompet meringis. Padahal makanannya mantep-mantep banget. Iga bakarnya aja nih foodies, meskipun murah, ukurannya jumbo loh. Luar biasa bikin puas nih. Setiap gigitannya empuk karena iganya sudah direbus, baru habis itu dibakar foodies. Foodies, makan receh, menu receh, tapi rasanya gak recehan foodies. Makan foodies. Nih dia. Pakai kuah sop iga. Karena sebenarnya si sate ini dia udah ada rasanya sendiri foodies. Dan karena dia pakai kambing muda ya foodies ya. Jadi emang nggak ada bau-bau perengus yang mengganggu khas dari kambing gitu. Kamu sarapannya apa sih foodies biasanya? Bubur. Aku nggak main foodies. Aku langsung daging sate lagi ya kan. Ini tren baru foodies yang ada di Bandung. Ini sate kambing foodies, bukan lagi ayam tapi kambing dengan sebesar ini. Yap, wargi Bandung sarapannya nggak kaleng-kaleng nih foodies, langsung kelas berat, sate kambing dong. Nggak percaya, mampir deh ke sate khas Abah Asli. Warung makan yang konsepnya ala rumah pedesaan ini nih dari jam 7 pagi udah rame loh foodies. Mirip-mirip sama taichan gitu secara looks, tapi karena dikasih kuah jadi beda lagi. Ini jadi signature-nya sendiri dari sate Abah. Kita langsung cobain nggak sih foodies mumpung lagi hanet-hanetnya. Empuk yang benar-benar empuk menuju lembut gitu ya. Ini kayaknya ini ngasih nambah rasa gitu. Karena sebenarnya si sate ini dia udah ada rasanya sendiri foodies. Dan karena dia pakai kambing muda ya foodies ya. Jadi emang nggak ada bau-bau perengus yang mengganggu khas dari kambing gitu. Sate yang sekilas mirip sate taichan ini namanya sate asin kambing. Ukurannya gede-gede, katanya sih biar kenyangnya awet tuh sampai makan siang. Wih, mantap. Tapi nggak usah takut keasinan ya foodies, karena asinnya ini masih batas normal kok. Apalagi setelah diguyur pakai kuah kaldunya. Beh, jadi lazis deh tuh nggak ada obat. Ini kita coba si kaldunya, kuahnya. Gurih banget, ngaldu tapi ngaldunya tuh yang light aja foodies. Mungkin jangan terlalu medok gitu juga kali ya, karena kalau ini si kaldunya medok, ini akan ngerusak si rasa sate kambingnya ini foodies. Dalam satu tusuk ini, daging sama lemaknya tuh berjajar selang-seling gitu foodies. Dan buat lemak lovers sih udah pasti bakalan suka sama lemaknya nih. Karena lembut, hampir melting gitu loh di lidah. Nah kalau mau Bandung banget berarti wajib cobain juga sate jando khas Abahnya juga nih foodies. Lembut banget, melting banget di dalam mulut. Dari looks-nya kelihatan banget warnanya coklat pekat gitu ya. Karena emang bumbunya nggak pelit foodies. Jadi berasa tuh ya di setiap gigitan itu berasa ya udah bumbunya udah nyebar aja gitu. Padahal ya karena si bumbunya emang tebal di luar foodies. Aku sebagai pecinta lemak, wah seneng banget nih dapat yang kayak gini nih.
Cara nikmati sate jandonya paling bener sih ya kayak begini nih, diguyur pakai sambal kecap yang udah ada bawang cabai dan tomatnya juga. Ada yang lebih bikin salfok lagi nih foodies, potongan besar yang ada di atas hot plate. Ayo, ada yang bisa tebak nggak? Ini apa yuk? Ya. Wah, nggak ada yang bener nih ya. Coba-coba Woro aja deh yang kasih paham nih. Ini tuh betisnya kambing. Coba itu yolo. Pagi-pagi tolong banget ya, kita sarapannya udah pakai betisnya kambing gitu ya, bukan potongan-potongan lagi. Duh, mantep banget gak tuh? Langsung aja kita sikat ya foodies. Bukan kayak lagi makan daging kambing foodies ya. Secara tekstur ya, mirip banget sama daging bebek. Padet tapi empuk. Dimakannya nggak susah. Dari luarnya emang kelihatan gak terlalu shining gitu ya foodies, tapi ternyata daging bagian dalamnya itu masih lembab and juicy banget. Gak usah khawatir bawa perengus karena kambing yang dipakai cuma kambing muda plus pakai rempah yang banyak. Biar bye-bye deh itu aroma mengganggunya. Ih, cakep bener. Dan bumbunya, ini kelihatan kayak tidak berbumbu padahal ini ada bumbunya. Ini ada rasa gurih, sedikit rasa manis, terus mungkin pedasnya juga dari sambal dabu-dabu.